Frimawan, aduh Frimawan, lu tuh, aduh. Gara-gara lu ya, gue tuh hari ini harusnya mau bahas tentang kasat narkoba yang jadi bandar narkoba itu kan wadidaw, tapi nggak jadi gara-gara lu. Ya, orang-orang menganggap candaan lu itu tidak beradab. Oke, gua tahu itu cuma candaan. Gua tahu nggak ada yang keluar. Gua tahu itu bohongan doang. Gua tahu, tapi kan tetap ketika orang lihat, jadi tidak beradab. Candaan seperti itu nggak beradab. Yang jadi masalah adalah syuting logika itu terakhir 3 minggu yang lalu. Ya, dan bintang tamu terakhirnya malah Fajar pula nanti besok tayangnya. Ini nanti jadi masalah lagi. Oleh karena itu, oke lah gini lah. Lu kalau ketemu gua lagi nanti pasti gua tegur habis-habisan lu. Setelah ikut dirujak warganet karena ikut menyaksikan insiden peludahan Fajar Setboy oleh Indra Frimawan, kali ini Deddy Corbuzier tampak mengalah turuti kemauan netizen untuk komentari peristiwa tersebut. Dalam amukan bernada setengah canda ini, secara implisit Deddy Corbuzier menegaskan bahwa dalam gimmick itu Frimawan tak benar-benar menyemburkan ludah ke arah Fajar. Namun bagi warganet yang sudah muak dan tidak respek lagi dengan Frimawan, soal itu masih debatable. Apalagi ini bukan kali pertama. Dan justru insiden sebelumnya itu memang yang tanpa jelas menyemburkan ludah ke Fajar Setboy. Yang nanya mulu, kemana kita? Lu kemana? Lu? Menariknya, di tengah kontroversi panas ini, Fajar justru yang merasa tak enak hati sendiri dan bahkan sejak beberapa hari sebelumnya justru lebih dulu minta maaf. Mungkin gara-gara faktor lola khas Fajar lah yang akhirnya menyulut emosi Frimawan. Selaku aku sendiri, aku minta maaf jika mungkin aku yang bikin kesal sama beliau atau gimana ya, atau situasi yang... Sebaliknya, Frimawan justru masih bungkam dengan gaya coolnya dan tak kunjung muncul ke publik. Satu-satunya reaksi Frimawan saat kasus ini viral ialah dengan memposting video Fajar tampil nyanyi di sebuah tongkrongan. Mungkin ingin memberi kesan ia tengah nongkrong bareng Fajar. Namun bagi warganet, itu sekedar pencitraan murahan untuk cuci tangan saja dan lolos dari amukan warganet. Ya, soal kasta senior junior di dunia komedi memang bukan perkara baru. Namun publik juga tahu betul seperti apa nasib komedian sombong dan arogan sebelumnya. Fajar sendiri menerapkan ilmu padi, meskipun kini berbagai capaian telah diraih dengan gemilang. Meski demikian, Fajar ingin tetap jadi diri sendiri dan aslinya sebenarnya tak peduli alias kebal dengan anggapan hingga hinaan orang. Ya intinya tetap rendah diri, merendahlah sampai nggak ada seseorang pun yang bisa merendahkanmu. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan yang lancar. Penting jangan merasa tinggi. Lah, aku merasa nyaman sih. Maksudnya walaupun kata orang apa aku ini apa, selagi masih bisa dipertahankan ya jalankan. Gak usah, kalau kita terlalu sibuk mikirin kata orang, kita lupa untuk diri kita sendiri gitu, waktu untuk kita sendiri. Mungkin tak banyak yang tahu bahwa di awal-awal kemunculannya, Fajar pernah ingin menyerah saja. Namun ia memilih bertahan, bertarung, terutama dengan diri sendiri. Bagaimana api semangat dan sinar harapan itu tetap menyala dan jangan sampai padam. Dan aku kalau mau nyerah tuh ingat dari awal tuh, wah kok nyerah sih? Kalau aku nyerah, coba pikir dari awal deh, mengapa Anda berani memulai gitu. Semangat aja. Kalau pengen menyerah sekalian, ayo menyerah, jangan semangat. Because jika Anda semangat, bos Anda yang bakal jadi kaya, Anda sendiri yang bakal jadi payah. Ya, tampil dengan karakter panggung seperti Fajar memang acap kali disalahpahami banyak orang. Moncer dengan ikon sedihnya, orang jadi berpikir bahwa setiap kali terlihat sedih, Fajar tengah akting saja. Padahal aslinya, bintang muda asal Gorontalo ini sangat sensitif dan rapuh. Namun tak banyak orang yang mengerti selain sang ibu dan juga kakak digitalnya Amanda Manopo. Biasa ke mama,
Biasa juga ke Kak Amanda. Kalau Kak Amanda nggak sibuk, biasa beliau sering nanyain, ya apa ya, gitulah. Mulai deket, aku nggak, jadi dia sempat minder. Dia tuh orangnya sensitif banget kan, jadi dia pas syuting dimarahin sama sutradara, dia nangis. Nangis bener nih. Dia nangis beneran. Terus Kita bingung soalnya dia nangis yang bener yang Nah mana. itu kesalahan Iya. kesalahan orang-orang karena image-nya dia komedi, Iya. jadi nggak bisa memposisikan dia tuh beneran apa enggak. Oke, jadi pada saat dia nangis itu orang nganggap dia tidak Ketawa, orang-orang pada ketawa.